informasi hari ini kita kedatangan tamu dari dari salah satu lembaga yang menjadi juga salah satu lembaga kebanggaan. Salah satu komisi dari informasi, ya enggak? Iya, jadi ini ada kenyekrupan yang hakiki antara perpustakaan daerah dan komisi informasi. Walaupun kemarin perpustakaan juara nggak sih? 10 besar ya? 10 besar ya. Kemarin kebetulan KAI menyelenggarakan apa itu namanya, nanti kita tanyakan ya. Jadi perpustakaan ini masuk ke dalam 10 besar lembaga yang terbuka informasinya kepada publik, karena memang perpustakaan punya hari kunjung, siapa aja masuk gitu. Makanya dapat 10 besar ya. Ngapain kan perpustakaan dibuka-buka ya? Iya, ngapain perpustakaan nggak buka? Orang ini fasilitas umum ya. Iya. Satu-satunya dinas yang fasilitas umum itu perpustakaan doang. Iya, yang lain mah sangat internal. Jangan panjang-panjang ya, kita langsung saja panggilkan inilah sumber-sumber kita. Bapak Nana Subana dari Komisi Informasi. Tolong kita ambil ini ya. Kita iringi beliau pakai lagu ya. Oke, beliau nggak kursi sendiri aja. Yuk. Alhamdulillah. Ini kita ada pemahaman ya kalau ngomong bahasa Indonesia. Tapi karena ini dikonsumsi oleh ini. Kemarin kita mendatangkan narasumber ngomongnya bahasa Sunda terus. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, padahal dia guru bahasa Indonesia. Dosen. Hah? Dosen ya? Dosen. Jadi hari ini mah kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Cantor, main cantor. Hah? Cantor. Calon dokter. Iya. Inisial lah mulai. Kita sudah lama nggak bertemu Abang Nana ini ya. Karena beliau ini orang kubis. Sibuk sekali beliau ini. Kita sering manggilnya Abang Nana ya. Tapi karena ini di perpustakaan jadi kita panggil Pak Nana aja. Kita panggil Pak Nana. Hari ini sebagai Hartina kan gitu. Sebagai Hartina. Kamu udah tahu belum Pak Nana jadi komisioner KAI sekarang? Sudah. Dari siapa? Dari kemarin kalau nggak salah. Pak Nana dari kapan ini jadi komisioner KAI ini? Di KAI sejak 30 Desember 2019. Oh, 1 tahun, 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Udah lama ya? Lumayan lama. Tapi di KAI itu ada dispenser kan? Banyak banget. Enggak, ini sebenarnya dispenser. Dispenser, Iya. air banyak, kopi. Jadi kita mah kalau mau main itu yang pertama ditanyakan adalah dispenser. Iya. Tapi kalau saya sih biasanya nahir cair. Oh iya. Ya, dispenser. Karena dispenser itu secara kadar kepanasan air kurang ya. Kurang. Jadi bagi Anda pecinta kopi, janganlah ngopi dari dispenser gitu ya. Nanti terjadi disnatalis. Oke, terima kasih Mas sudah berkunjung ke perpustakaan daerah. Sama-sama nanti. Karena hari-hari ini karena kita masih masih harus itu
masih dalam kondisi pandemi ya. Pandemi. Jadi hari kunjung belum dibuka, tapi bukan berarti kita tidak harus produktif kan, tetap harus produktif. Harus produktif, terbuka bagi masyarakat. Nah, Inovatif kan. Iya, artinya Kreatif. kita tetap memberikan dari perpustakaan daerah tetap harus berbuat sesuatu gitu. Terlepas itu sisi kebermanfaatan sejauh mana ya kita tidak tahu kan. Tapi yang pasti di masa pandemi ini bukan berarti situasinya harus membunuh kita kan, begitu. Tapi Masa pandemi tetap kudu ke alam. kudu ke alam ku batu kan. Karena tujuan utama orang ke alam kan. Ikian tuh. Nah, sih di orang itu mengalami macam itu namanya. Iya jangan. Iya. Nah ini kebetulan akhir-akhir ini banyak informasi yang berseliweran ya. Jadi informasi yang sampai ke masyarakat itu kadang-kadang ini pajijit gitu pagulit. Artinya masyarakat mencari sumber informasi yang benar atau yang sesungguhnya yang objektif itu rada pajijit kalau sekarang ini. Nah sebetulnya tugas Komisi Informasi dalam situasi itu apa tuh Panana? Terima kasih Kang Ledi, sobat literasi masyarakat. Masyarakat Banten saat ini menyaksikan literasi dari Majelis Orkes ya. Iya. Pertama, tidak bermaksud mengklarifikasi kepada masyarakat, tapi memang sebetulnya tugas Komisi Informasi itu tidak sejauh yang dibayangkan ya. Perintah Undang-Undang 14 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik. Pertama, tugasnya itu hanya melaksanakan sidang memutus sengketa informasi. Sengketa informasi itu begini, warga Banten sekalian, Kang Nedi. Ya. Jadi jika orang masyarakat Indonesia ingin mendapatkan informasi yang diinginkan dari sebuah badan publik perpustakaan, misalkan Pemprov Banten, tidak diberi, padahal informasi itu menurut undang-undang harus diberikan. Iya. Maka jika tidak diberikan dalam waktu tertentu bisa disengketakan Komisi Informasi. Itu tugasnya yang pertama. Yang selanjutnya peran yang lain, undang-undang memerintahkan kita untuk mendorong agar badan publik itu terbuka bagi masyarakat karena mereka menggunakan uang negara. Yes. Jadi ternyata bukan cuma tanah yang disengketakan ya, informasi juga bisa disengketakan. Ya, Undang-Undang 14 ini kan 2008 ada sengketa informasi, undang-undang yang agak tidak ingin lahir sebetulnya bagi sekelompok orang, karena transparansi keterbukaan itu tidak ada jaminannya sebelum undang-undang ini lahir. Tapi setelah undang-undang ini lahir ya keterbukaan harus dilaksanakan terutama oleh para pengguna uang negara. Iya. Sebetulnya informasi yang bisa diakses oleh publik gitu dari lembaga-lembaga yang tadi menggunakan uang negara itu apakah semuanya informasi terkait lembaga itu atau ada informasi tertentu yang memang tidak mesti disampaikan ke publik gitu? Baik, secara sederhana Undang-Undang 14 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik membuka ruang masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus melindungi badan publik dari keterbukaan yang disalahgunakan. Iya. Jadi ada dua hal yang dibagi. Informasi yang boleh diakses masyarakat, ada juga informasi yang dikecualikan untuk diakses secara terbuka. Iya. Jadi ada di undang-undang itu, amanatnya begitu secara global. Iya. Jadi misalkan contoh, masa sih orang masyarakat ingin tahu struktur dinas perpustakaan daerah saja nggak boleh? Sejatinya kan itu dikasih tahu ke masyarakat agar mereka tahu. Tapi ada hal-hal lain yang memang tidak bisa diakses oleh publik, misalkan laporan keuangan yang belum diaudit BPK, dalam undang-undang disebutkan itu belum bisa diakses oleh publik secara keseluruhan, kecuali kepentingan penyidikan. Ya. Kecuali setelah diaudit oleh BPK. Ya, dia menjadi informasi yang terbuka yang harus diumumkan oleh badan publik. Ya, setidaknya mengumumkan lewat website resmi yang mereka punya. Ya.
Jadi ternyata si laporan keuangan itu juga bisa bisa diasumsi ya oleh Ya, masyarakat. Dikonsumsi ya. maksudnya. Ya, bisa diasumsi, bisa dikonsumsi, bisa diakses selama secara resmi dia sudah diaudit BPK. Ini kan yang menjadi banyak sengketa di masyarakat kita, teman-teman kita di Ormas, LSM, bahkan perorangan banyak yang mempertanyakan itu. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah baca undang-undangnya, sudah baca peraturannya, ini tugas kita semua. Betul. Mereka akan paham akan itu. Nah ini kadang-kadang kan dulu kita kalau mau cari informasi agak rumit ya, misalkan suka dioper-oper gitu dari bagian umum ke bagian humas, dari bagian humas ke bagian umum ya. Ada diadakannya komisi informasi ini kan keterbukaan informasi publik ya. Mendorong keterbukaan informasi publik ini berangkat dari memang adanya informasi yang ditutup-tutupi tadinya, atau memang gimana ini sehingga keterbukaan informasi publik harus dilembagakan begitu. Baik, secara sederhana kita melihatnya bahwa pasca reformasi segala sesuatu harus terbuka tapi tetap beradab. Ya, tetap beradab. Maka lahirnya Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini yaitu membuat keterbukaan menjadi lebih beradab, karena ada informasi yang bisa diakses secara luas, ada informasi yang dikecualikan. Dikecualikan itu ketat dan terbatas, tidak selamanya dikecualikan. Bisa tadi kita larinya ke laporan keuangan aja, karena sengketa informasi kebanyakan ini nih. Jadi laporan keuangan boleh diakses, tapi dikecualikan ketika belum diaudit oleh BPK. Setelah diaudit ya bolehlah diakses publik. Itu yang namanya informasi yang dikecualikan, bukan ditutupi seumur hidup begitu. Iya, tapi boleh diakses setelah melewati proses audit. Ya, lembaga resmi yang menyatakan bahwa itu keuangan sudah selesai. Oke. Itu contoh salah satu contoh ya. Terus selain lembaga-lembaga yang menggunakan anggaran dari negara itu, sebetulnya yang didorong untuk keterbukaan terhadap informasi publik itu lembaga apa saja? Misalkan apakah media termasuk atau ada lembaga lain juga yang termasuk? Baik, kita mohon maaf kan, ini saya harus sampaikan ini undang-undang ya. Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik membagi ada yang disebut badan publik. Badan publik itu pengertiannya bukan lembaga dinas, bukan lembaga yang lain, tapi dia badan publik itu adalah badan yang menerima uang dari negara seluruhnya atau sebagian. Nah, itu badan publik, kita kunci di situ. Bisa saja MUI yang mendapat hibah dari Pemprov, bisa saja SPP, siapapun pengguna uang negara, dia mesti terbuka dengan aturan yang ada di Undang-Undang 14 2008. Gitu. Jadi bisa saja KNPI KNPI mendapat hibah itu harus bertanggungjawabkan lewat informasi yang harus diumumkan oleh mereka ketika sudah selesai. Betul. Nah, programnya apa, produknya apa, itu penting untuk disampaikan ke publik. Iya, karena publik perlu tahu ya. Karena uang negara itu berasal dari uang rakyat juga. Iya, dan sekali lagi kami ingatkan kepada badan publik, kita kampanyenya sudah harus mulai lebih maju. Kalau dulu orang tuh harus mohon-mohon untuk mendapat informasi di badan publik, ke Pemprov mohon-mohon sampai banyak gitu. Sekarang orientasinya bahwa undang-undang mengatakan badan publik wajib mengumumkan apa yang menjadi produknya dari penggunaan uang negara. Iya. Nah, begitu. Jadi orientasinya harus pada pengguna informasi, bukan pada pemohon. Dimohon atau tidak, sejatinya berikan saja orang itu informasi, kewajiban undang-undang kan itu. Iya. Gitu. Oke, jadi dengan keterbukaan informasi publik itu akhirnya katakanlah misalkan ini salah satu tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan ini secara bersama-sama. Ya itu. Dan yang ingin saya sampaikan juga, kalau kita mau berdemokrasi secara sempurna, maka bukalah akses informasi agar partisipasi masyarakat bisa penuh. Ikut. Partisipasi itu bukan nyoblos di hari pemilihan, mohon maaf. Partisipasi itu Pak Kabid di perpustakaan merencanakan sesuatu misal. Ya bukanlah akses masyarakat untuk memberikan masukan misalnya. Kan tujuannya itu. Akhirnya terciptalah
kontrol masyarakat sejak awal, bukan untuk membuat sesuatu menjadi ribet, tapi Iya. kualitas programnya juga akan menjadi lebih mewah. Kang Edi ngasih masukan, begitu kreatif hari ini kan Oh, kelihatan. Ya, alhamdulillah ini hasil obrolan antara kita dengan perpustakaan gitu, dengan Pak Kabit. Nah, saya harus sampaikan juga Kang Edi, masa Ya, ada dua hal yang sering menjadi, mohon maaf bukan salah kaprah lah, salah penafsiran karena konteks yang beda. Undang-Undang 14 2008 itu menyampaikan bahwa ada dua hal. Yang pertama informasi publik, yang kedua informasi. Itu beda. Oh beda. Ya, kalau informasi publik itu informasi yang dikelola, dikeluarkan, diproduksi oleh satu badan publik. Perpustakaan memproduksi keputusan-keputusan, dimohon atau tidak ya berikan saja kepada publik, diberikan. Itu kan bisa lewat banyak media ya. Iya betul. Tapi kalau KAI memandangnya ketika website resminya mengupload itu ya sudah selesai, orang Iya. bisa diarahkan. Iya bisa diarahkan ke websitenya Ya, lembaga publik, tersebut. ya. Dan kebetulan perpustakaan juga punya apa namanya punya PPID. apa namanya PPID. PPID ya. Ada PPID ya betul ya. Ada. Kemudian sekarang juga ruang baca itu sudah ada di aplikasi. Ya, bukan Iya. kreativitas ya, tapi Iya. itu kewajiban. Ya. Kewajiban ya. Itu beda ya antara kreativitas dan kewajiban. Kalau kemudian kewajibannya dibumbui dengan kreativitas itu lebih baik. Itu lebih baik. Baik. Jadi kalau ini namanya kreativitas. Kreativitas banget. Kalau nanti ada apa itu kewajiban ya. Beda ternyata tuh. Kita dapat apa namanya informasi baru lagi. Ternyata kreativitas dan kewajiban itu beda. Beda. Iya. Kalau urusan dengan rezeki kewajiban. Kewajiban. Main gitar kreativitas. Jadi ulah dihijikeun. Ulah sampai unggal main gitar hanya menang duit kan henteu. Beda. Beda. Jadi informasi itu harus tersampaikan kepada orang di rumah ya. Ya ini mohon maaf ini Pak Nana karena suka salah ini paradigma. Karena dianggapnya main gitar kewajiban. Biasa terjadi di masyarakat kita karena itu tadi Iya. beda pemahaman, nggak ada masyarakat yang salah, tapi Iya. kita kadang-kadang di badan publik yang juga kurang punya cara untuk menyampaikan informasi dengan baik. Ya salah satu caranya mungkin ini kreatif banget ini. Bisa, Iya. orang bisa dengan ringan Iya. informasi. Iya dengan ringan sekali, cuma videonya aja yang berat hampir berapa giga begitu ya. Iya. Nah tadi ini Mang selain informasi publik kan ada juga informasi. Iya. Nah ini yang juga hari-hari ini kan semua orang bahkan bisa menjadi informan di era media sosial sekarang ya. Iya. Artinya bukan cuma kalau dulu kan informasi itu cuma datang dari media yang resmi, ini media begitu. Yang di dalamnya informasinya dicari oleh wartawan, oleh jurnalis. Nah kalau sekarang semua orang bisa jadi informan ya, bisa menginformasikan apapun begitu. Bisa jadi jurnalis, Bisa jadi jurnalis ya, jurnalis citizen. jurnalis citizen namanya. Nah, apakah KI juga masuk di wilayah itu? Ya ini yang harus kita sama-sama berangus ya. Jadi Berangus. hari ini tuh eranya kita berselancar di media sosial. Iya. Kita kadang lupa pulang ke tepian ya, Nah. berselancar terus di media sosial. Jempol kita gatel, informasi belum diverifikasi sudah Sudah dibagi. dibagikan. Bicara soal kewenangan, tentunya sekali lagi kewenangan kami ada di kewenangan Komisi Informasi itu ada di Undang-Undang 14 2008. Saya kira kalau soal media informasi yang harus diverifikasi, kewenangan Dewan Pers melalui Undang-Undang 40 tentang pers itu ada hal lain yang bisa dicari. Tapi secara singkat ingin saya katakan mengajak kepada kita semua berhentilah jempol kita nge-share Ya. berita yang belum tentu terverifikasi. Betul. Hari ini itu lewat medsos orang bisa memframing seseorang. Iya. Lewat Iya. medsos tiba-tiba orang bisa bunuh orang, orang bisa bakar rumah dan lain sebagainya. Maka menjadi bijak ketika kita menghentikan itu lewat kita sendiri. Ya, gitu. Kalau misalkan ada dokumen yang tadi dibilang dikecualikan terus bocor misalkan. Nah itu KI punya peran di situ.
Sayangnya memang Undang-Undang 14 2008 itu tidak memberi kewenangan punishment memang kepada KAI untuk menangkap orang, memvonis orang yang membocorkan dokumen, tapi undang-undang itu mengakomodir pasal pidananya. Oh ya. Ada pasal pidananya, tapi itu deliknya delik aduan. Misalkan perpustakaan punya data informasi yang dikecualikan, daftarnya sudah ada dan itu berwenang badan publik membuat itu, asal ada ketetapannya. Ternyata dibocorkan oleh saudara Nedi, perpustakaan berhak ketika informasinya cukup mengadukan pada pihak berwajib dengan menggunakan pasal yang ada di Undang-Undang 14 2008. Jadi hal-hal seperti itu kalau membocorkan informasi dikecualikan ada pidananya. Tapi sekali lagi punishmentnya bukan di KAI. Dia vonisnya bukan di KAI, tapi pada lembaga hukum lain dengan menggunakan pasal pidana di pasal 55 sampai 58 di Undang-Undang 14 ada pasal pidana di situ, hanya 4 pasal pidana. Oke. Artinya kita ingatkan masyarakat ketika membuat informasi publik yang dikecualikan, yang dirahasiakan, diobral ke publik, saya kira pasal pidananya sudah jelas di Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik ada di pasal 55 sampai 58, bisa dilihat nanti. Oke. Jadi kalau ada informasi yang dikecualikan kemudian bocor ya seperti itu ya. Artinya mekanismenya. Ada lagi Bang Indra yang mau ditanyakan? Itu tuh yang tadi Yang kan kita mah seringnya ke perpus nih. Iya. Tahunya nih perpus sudah terbuka tapi ternyata bukan peringkat 1. Indikatornya sebenarnya seperti apa? Maksudnya gimana tuh? Indikator dia disebut peringkat 1 paling terbuka gitu. Oh ya. Oh, indikator. Ya, kalau soal itu Komisi Informasi punya ukurannya. Kita punya peraturan KAI nomor 1 2010 tentang standar layanan informasi yang harus disediakan oleh mengeluarkan, nggak boleh. Kewenangannya ada di PPID. Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, perintah Undang-Undang 14 juga itu. Jadi kalau standarnya kita punya, standarnya bisa diuji karena lewat peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010. Ada di situ standarnya. Orang lembaga bisa disebut informatif ketika memenuhi indikator ini nih ada. Bisa diuji secara akademis. Dan itu disampaikan kan kepada publik, boleh tanya Pak Kabid nanti. Iya. Sebelum kita monep, kuesionernya sudah kita lempar, maka kita uji kuesionernya, kita faktual ke lapangan, kita datangi betul nggak kemarin yang diisi itu sesuai dengan apa yang ada di badan publik itu. Gitu. Jadi ada indikator khusus yang dibuat oleh Komisi Informasi. Nah itu jadi bukan berarti karena perpustakaan itu sudah terbuka untuk umum juga terbuka informasi publiknya. Jadi indikatornya tadi ada di undang-undang itu ya, sesuai di undang-undang yang dijabarkan lewat peraturan KAI Nah, 1 tahun 2010. Nah silakan tuh lembaga-lembaga publik membaca soal itu. Yang Gimana Pak? nomor satunya siapa? Yang nomor 1. Oh iya, ini ada pertanyaan dari dari seseorang ya. Kemarin kan ada 10 besar. Nah, barangkali ada juara satunya siapa tuh? Ya, kemarin kita monitoring untuk organisasi perangkat daerah itu di 41 OPD yang kemudian hari ini SOTK baru menjadi 39. Kita saring masuklah 10 besar. Kita lihat lagi indikator yang terpenuhi itu yang mana. Untuk tahun 2020 kemarin Diskominfo Provinsi Banten. Diskominfo. Dengan nilai yang hanya beda sedikit dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH dan kedua. Jadi Diskominfo itu emang Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian dan Statistik. Diskominfo Santik. Diskominfo Santik. Sekarang ada bunda itu ya, makanya Diskominfo Santik ya. Iya, sejak Pak Komari juga sudah. Iya, Dinas Informasi dan Pak Komari begitu ya. Oke, ya selamat ya buat teman-teman di Diskominfo. Memang Diskominfo adalah pusatnya informasi di Provinsi Banten, jadi harus tetap juara soal informasi.
itu ya, nanti kita main di sana ya, cari informasi. Siapa tahu ada job kan, ada job apa namanya ngeband belum sampai ke masyarakat kan. Jadi kita mulai sekarang harus berkeliling, brother. Iya, friend, kita keliling ke lembaga-lembaga publik. Siapa tahu ada informasi job gitu ya, musik gitu ya, tapi belum tersampaikan ke publik, barangkali gitu ya. Dan begitu juga teman-teman sekalian, bahwa bisa saja setiap badan publik itu punya akses media yang bisa diakses tanpa kita harus datang ke kantor, bisa begitu. Harusnya begitu ya. Ya, karena itu fasilitas yang mesti ada. Di perpustakaan ada webnya, bisa kita akses dari kamar kita, dari rumah, di dinas-dinas yang lain juga begitu. Jadi kalau hari ini ada banyak orang yang keliling meminta informasi ke itu malah presidennya jadi lain. Iya, ada apa namanya? ada nah ya maksudnya. Mengenang ngeband atau apa ya? Iya, ngeband atau apa nih? Iya, ngomong awal-awalnya ngeband, tapi senangnya apa nih gitu ya? Suka ada makanya ya, bapak-bapak kita nggak pernah keliling di dinas lain. Hanya di perpustakaan. Iya, awal-awal kan ada pretensi yang lain ini. Karena itu menjadi salah satu kebiasaan juga kadang-kadang ya, mencari informasi kemudian setelah didapat informasinya kadang disalahgunakan. Nah, ini gimana tuh? mari kita kunci bahwa Undang-Undang 14 2008 kita hanya satu undang-undang itu yang digunakan soal informasi publik. Ada tujuan permohonan informasi. Nah, eta Tujuan permohonan informasi itu harus baik. Iya, Dia dia boleh untuk penelitian. Iya. Dia boleh untuk pendidikan, untuk menjadi bahan diskusi boleh. Iya. Tapi kalau untuk tujuan pelaporan itu hal lain, itu tidak boleh. Iya. Jadi ada kasus begini misalkan bersidang di KI, mohon maaf saya sampaikan. Jadi bersidang di KI, ternyata tujuan informasinya tidak jelas ya. KI punya payung hukum untuk menegaskan pada pemohon informasi bahwa ini tidak benar, tidak baik. Iya. Setelah diputus oleh KI, dokumen itu terbuka, diberikan, tiba-tiba dokumennya ada di lembaga yang mestinya tidak ada di lembaga hukum lah. Iya. Itu bisa dipidanakan oleh badan publik. Karena jelas tujuan informasinya kita kunci. Apa tujuan informasinya? Makanya saya lihat kemarin di Perpusda juga ada formulir permohonan informasi. Itu ada di situ. Tujuan permohonan informasinya apa? Itu menjadi kunci. Yes. Kalau keluar dari situ, badan publik bisa melaporkan kepada pihak berwenang. Gitu. Oke, jadi jangan sampai karena memang keterbukaan informasi publik kemudian semua mengakses tanpa tujuan yang jelas dan baik begitu Ya ya. saya kira kan kalau mau nge-ban aja nggak usah ngisi formulir, Tinggal ke kantin terus DM kan gitu. Ya, ya gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dibuat formal karena ada aturannya, hal-hal yang bisa dibuat sederhana tapi semua terpenuhi lah. Iya, sederhana tapi substansial lah begitu. Kreatif lah gitu. Nah, luar biasa hari ini apa namanya literasi kita daging semua ya kalau kata bahasa Yusuf itu Pak ya. Nah, itu daging semua karena memang sumber-sumber kita hari ini berasal dari Komisi Informasi. Jadi informasi yang diberikan di literasi hari ini sistematis, terarah dan berisi. Kalau bubunya informasi di provinsi itu ya Diskominfo. Bubu ya, bukan Komisi Informasi. Oh, bukan Komisi. Saya tadi bubunya itu. Informasi masuk di Kominfo semua karena bubu diketerukan karena kempis eta Kominfo. Oh, Kominfo. Iya, saya salah tafsir tuh kan. Kirain saya KAI itu bubunya informasi, ternyata Kominfo. Tuh, kita makanya segala informasi itu harus dikonfirmasi begitu ya. Harus ada tabayun kalau kata orang-orang, jangan langsung mengklaim, jangan langsung share tadi itu. Nah, terakhir ini Pak Nana terkait informasi sekali lagi untuk menegaskan kepada para penonton kita kalau ada yang nonton tadi itu di era digital saat ini di mana memang orang semua harus juga menggunakan era digital ini ya, tapi terkait tadi apa namanya kita menghindari informasi yang tidak benar atau hoax katakanlah begitu, karena sampai saat ini informasi yang hoax itu kadang masih beredar gitu. Artinya edukasi tentang media sosial ini kan masih penting gitu diberikan ke publik
Gitu. Ya, pertama saya ingin sampaikan ini tanggung jawab kita ya. Ya. Tanggung jawab kita, orang-orang berakal ya. Ya. Orang-orang yang tahu lah mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diverifikasi. Saya kira mudah saja untuk memverifikasi informasi dari berita terutama. Saya kira carilah sumber media yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya itu kan banyak media mainstream. Kalau di luar itu saya kira mari kita verifikasi ulang. Kenapa? Kalau media-media mainstream kita bisa mintai pertanggungjawabannya, Ya. tapi kalau media sosial kemana kita minta tanggung jawabnya selain Ya. tadi itu tiba-tiba UU ITE yang dikenakan kan kasihan juga. Ya. Tapi kalau saya sih selama kita berselancar di media sosial, ketika informasinya keluar dari sebuah sumber berita yang kira-kira mainstream lah, banyak media kita yang bisa dipercaya, itu saja yang kita konsumsi. Oke, nah itu penting dicatat tuh ya. Jadi informasi yang kita terima itu harus informasi yang resmi ya. Jangan informasi yang cuma dari status gitu. Itu bisa jadi bukan informasi tapi kadang-kadang itu sifatnya opini begitu. Opini bisa jadi curhat yang membumi. Nah, itu bahaya ya. Oke, terima kasih Pak Nana sudah berkunjung ke perpustakaan layanan. Sama-sama. Saya senang berada di literasi, membuat literasi diterima masyarakat lebih asik dengan cara yang kreatif ya. Ya. Kemudian Harapannya sih begitu. ya, mudah-mudahan lingkungan sekitar kita dengan rasa ramah lah. Iya, minimal lingkungan sekitar ya. Iya. Oke, dan kawan-kawan tidak ribut ya. Baik, baik. Iya. Oke, terima kasih. Pak Nana tetap jaga kesehatan ya. Tetap mudah-mudahan selalu sukses dan berjalan lancar aktivitasnya di Komisi Informasi. Amin. Kita saling mendoakan, saling mendukung. Mudah-mudahan kita semua beraktivitas tentu dengan tujuan untuk kebaikan-kebaikan. Amin. Ya. Kita doakan pemerintah kita terbuka terhadap masyarakat. Amin. 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 Itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Nah ini, teman-teman. Waduh, ini harus dibawain, jangan bawa sendiri. Literasi. Oke, terima kasih Pak Nana Subana dari Komisi Informasi telah berbagi informasi kepada kita semua, karena ini memang informasi yang cukup mendasar tapi penting bagi saya, karena sebelum kita mengetahui informasi yang lain-lain, tapi dasar informasi juga mesti kita ketahui terlebih dahulu. Sekali lagi sukses terus buat Komisi Informasi dan Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Kami selalu support teman-teman untuk